pagi anak-anak yang di rumah, happy Sunday. Mudah-mudahan pagi ini semuanya sudah bangun. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu pagi ini. Yuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau belajar menyembah dan memuliakan nama Tuhan, menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus ya. Yuk kita akan menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita ulangi, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya
kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersama-sama dengan anak-anak-Mu pagi ini menghampiri hadirat-Mu, menaikkan setiap ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih kalau kami ada sebagaimana adanya kami sampai hari ini di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk anugerah, untuk pertolongan demi pertolongan yang Tuhan adakan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Sampai hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh sekolah minggu meskipun secara online. Kami percaya bahwa Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Engkau mengurapi, Engkau menjamah setiap kami semuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan ibadah kami pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau Allah Roh Kudus bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah kami dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong Engkau terangi hati dan kepikiran kami, supaya kami bisa menangkap setiap firman Tuhan yang akan disampaikan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami dengan hati yang melimpah ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini hari yang luar biasa. Setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti acara sekolah minggu pagi ini adalah anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Nah, adik-adik, anak-anakku semuanya yang di rumah, pagi ini kita akan melanjutkan membahas belajar firman Tuhan mengenai buah-buah roh. Kita masuk pada buah roh yang ketujuh. Ya, ketujuh itu begini ya. Ketujuh yaitu mengenai kesetiaan. Ya, kita sering mendengar ya anak-anak ya. Kita sering mendengar kalau ada orang mengatakan orang itu loh setia banget ya. Meskipun hujan, meskipun panas, setia banget walaupun rumahnya jauh, tapi tetap setia ke gereja. Ya pernah ya adik-adik mendengar yang seperti itu ya. Nah yuk kita bahas pagi hari ini apa toh itu kesetiaan. Kesetiaan yang merupakan buah-buah roh ya. Kalau kesetiaan itu juga salah satu buah roh, pasti Tuhan ingin hidup kita itu berbuahkan tentang kesetiaan. Nah, anak-anak, Budi Pura kemarin itu buka-buka di YouTube ya. Budi Pura itu melihat banyak anak-anak yang luar biasa sekarang ini. Budi Pura melihat ada anak-anak yang baru umur 5 tahun itu sudah pandai main gitar. Ada anak-anak yang umur 7 tahun suaranya luar biasa. Ada anak-anak yang masih kecil-kecil sudah memenangkan juara catur, lain sebagainya. Anak-anak hebat bisa kita jumpai saat ini ya di Indonesia. Ya di Indonesia tidak ketinggalan dengan luar negeri. Ada anak-anak hebat di Indonesia. Banyak ditemukan anak-anak yang punya talenta yang luar biasa. Itu sangat bagus. Ya, tapi yang Tuhan mau tidak hanya anak-anak hebat, punya talenta, anak pintar, anak kaya, anak luar biasa. Yang Tuhan mau adalah anak-anak yang setia. Anak yang setia ini sangat sedikit dijumpai. Kenapa? Karena memang tidak banyak yang bisa hidup setia. Ya, hanya sedikit yang bisa hidup setia di hadapan Tuhan. Tetapi itulah yang dicari oleh Tuhan. Yang dicari oleh Tuhan adalah anak-anak yang setia. Setia apa toh tante? Setia berdoa, setia baca firman Tuhan, setia ibadah. Nah, pagi ini Tante Deborah mau tanya tuh, siapa yang masih setia berdoa di rumah? Ya, ada enggak yang masih setia berdoa? Adakah yang masih setia baca firman Tuhan? Tante, kan lebih enak kalau aku lihat YouTube. Kan aku lebih enak main game. Ya. Sekarang ini ya semuanya diganti dengan mainan di HP. Bahkan banyak anak-anak yang tidak lagi berdoa. Banyak anak-anak yang tidak lagi baca firman Tuhan. Bahkan banyak sekali anak-anak yang tidak ikut sekolah minggu meskipun secara online. Tapi Tante Deborah pagi ini bersyukur karena anak-anak ya, anak-anak yang Tante Deborah kenal saat ini ada di depan
HP mereka masing-masing untuk tetap setia ikut sekolah minggu. Ya, amin. Anak-anak, kalian semuanya masih tergolong orang-orang yang setia kan? Nah, ya, pagi ini yuk kita bahas. Kita akan mengerti bersama-sama apa toh itu tentang kesetiaan. Kesetiaan itu berasal dari kata setia. Ya, setia itu artinya hatinya teguh. Hatinya teguh, tidak gampang goyah. Ya, setia itu artinya bisa dipercaya. Setia itu artinya taat pada perintah. Ya, ada juga yang mengartikan setia itu tidak meninggalkan. Ya, kalau kita melihat ada suami istri dari usia muda sampai tua, bahkan sampai sudah sangat tua, masih terus bersama, itu artinya setia. Jadi kesetiaan kita itu, adik-adik, tidak diukur di awalnya saja. Tetapi kita bisa disebut setia itu kalau bisa mengakhiri sampai selesai. Jadi untuk mengukur kita ini termasuk orang setia atau bukan, adalah nanti, akhirnya. Jadi kalau di awalnya kita setia, tapi di tengah-tengah kita tidak setia, apalagi di akhirnya kita tidak setia, itu tidak bisa disebut itu adalah orang setia. Tapi yang namanya anak yang setia adalah dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Ya. Terus untuk bisa setia itu tidak gampang. Tadi Tante Deborah bilang, kalau orang pinter, orang hebat banyak, tapi orang setia itu sangat sedikit. Karena memang tidak mudah untuk menjadi orang setia. Ya, kalau kita lihat ya orang-orang dewasa di luar sana, banyak orang-orang orang yang sudah bekerja. Kita mungkin mendengar ada pegawai yang pindah kantor, bahkan mungkin setahun pindah sana, pindah sini, karena diiming-imingi dengan gaji yang lebih besar, dengan pendapatan yang lebih gede, dia pindah ke sana. Ya, itu tidak bisa disebut orang setia. Lalu ada lagi mama papa yang bercerai, ya. Padahal mereka mengikat janji pernikahan di gereja, juga banyak yang bercerai, itu juga tidak bisa disebut sebagai orang yang setia. Ya, memang tidak mudah. Bagaimana menjadi orang yang setia itu? Kita harus memiliki pondasi. Pondasi untuk menjadi orang yang setia adalah iman atau percaya. Iman atau percaya kita kepada Tuhan Yesus. Makanya kenapa firman Tuhan ini disampaikan sejak kalian masih kecil, supaya kalian bisa memiliki pondasi atau iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus, sehingga kelak ya, dari kecil kita sudah mulai belajar setia. Setia dalam hal apa toh Tante? Ya, tadi loh anak-anak, setia untuk berdoa. Itu juga nggak gampang, nggak banyak anak yang melakukan. Setia baca firman, setia sekolah minggu. Kalau sekarang masih online juga nggak masalah. Harus setia. Ya, belajar yang itu. Makanya firman Tuhan disampaikan, miliki pondasi iman atau percaya. Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang setia. Orang-orang yang setia hidupnya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau hidup kita dipimpin oleh kedagingan, mau sakarepnya sendiri ya, maunya sendiri, tidak mungkin kita bisa menjadi orang-orang yang setia. Karena orang-orang yang hidupnya dipimpin dengan kedagingan, itu mau kita sendiri, itu tidak mungkin dia bisa menjadi orang-orang yang setia. Apalagi setia di hadapan Allah. Nah, mungkin anak-anak masih ingat tentang kisahnya 3 orang pemuda, ya, Sadrah, Mesak, dan Abednego. Tante ingatkan pagi hari ini, ya kita ingat kembali cerita mereka, bagaimana Sadrah, Mesak, dan Abednego ini bisa begitu mempertahankan imannya, setia menyembah hanya kepada Tuhan. Mungkin adik-adik masih ingat ya, ketika ya ada perintah dari Raja Nebukadnezar bahwa semua orang itu harus menyembah patung emas. Nanti atau besok atau nanti ketika trompet dibunyikan, sangkakala dibunyikan, semua orang harus menyembah patung emas. Tapi Sadrah, Mesak, dan Abednego dia tidak mau. Kenapa? Karena di dalam hatinya hanya ada Allah.
Dan dia yakin, dia hanya percaya tuh bahwa hanya Allah saja yang layak disembah, bukan patung yang dibuat tangan manusia. Ini pondasi iman yang dimiliki mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah iman yang sangat kuat. Sehingga dia menjadikan dia teguh hatinya. Meskipun diancam, ya, Raja Nebukadnezar mengatakan, kan nanti kalau ada orang yang tidak mau menyembah, akan dimasukkan ke dalam dapur api. Adik-adik, kalau kita tidak punya iman yang kuat, ada ancaman seperti itu, pasti kita akan goyah. Ya, ngapain aku mempertahankan imanku? Kalau nanti aku akhirnya dibakar. Ya, bisa saja berpikir seperti itu. Tetapi kita lihat apa yang dilakukan oleh 3 anak muda ini. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia tidak takut, dia tidak gentar, karena mereka tahu kepada siapa dia menyembah, kepada siapa dia percaya. Allahnya Sadrak itu Allah yang bisa dipercaya, yang bisa diandalkan. Ya, tiba waktunya ketika trompet itu dibunyikan, maka 3 orang ini tidak melakukan seperti yang lainnya, tersungkur di bawah patung. Tapi 3 orang ini tetap berdiri. Nah, kira-kira bagaimana reaksi Raja Nebukadnezar? Marah, adik-adik. Marah sekali. Ada yang menentang, ada orang yang melawan, ada orang yang memberontak. Akhirnya diperintahkan, tungku perapian, ditingkatkan apinya yang paling panas. Kalau bisa yang sangat panas, sehingga kalau orang aja itu langsung kayak sate gitu ya, dibakar gitu. Tapi 3 anak ini, 3 orang Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tidak bergeming sama sekali. Bahkan dia mengatakan, Tuanku, kalau Allah yang aku sembah ini sanggup menolongku, ya pasti aku bisa selamat. Tapi kalau toh tidak mau menolongku, tidak apa-apa. Adik-adik, untuk bisa berkata seperti itu, kita mesti punya iman yang kuat. Bagaimana iman kita bisa dibangun? Ya ini dengan belajar firman Tuhan. Ya, supaya pondasi iman kita menjadi kuat, kita ngerti Tuhan yang seperti apa yang kita sembah itu. Maka ketika ada ancaman terjadi, kita pun akan bisa untuk melawannya. Akhirnya apa? Karena ada yang membangkang, tungku api dibuat lebih besar dan sangat besar. Ada perintah dari Raja Nebukadnezar, masukkan orang-orang yang tidak taat kepadaku itu ke dalam tungku perapian. Ya, mereka dimasukkan ke dalam tungku perapian. Tapi anehnya, berkat kesetiaan mereka, ya, semula yang dimasukkan ke dalam tungku perapian itu 3 orang. Tapi kita baca di dalam firman Tuhan itu sekarang menjadi 4 orang. Nah, kaget, loh, tadi kok ada orang berjalan-jalan, yang dimasukin cuma 3, tapi kok ada 4 yang ada berjalan-jalan di situ. Ya, apinya sangat panas, tapi dia tidak terbakar. Ya, karena itu adalah ada Allah yang disembah, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang turun tangan. Nah, adik-adik, bagaimana supaya kita bisa memiliki pondasi yang kuat, supaya kita bisa hidup setia dari kecil, belajar setia, yuk, setia dalam perkara yang kecil dulu, ya, setia dalam perkara yang kecil, supaya kita bisa tetap setia. Ingat, ya, ingat teladannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah setia sampai akhir, ya. Ada satu ayat firman Tuhan yang mau Tante bacakan pagi hari ini dalam Wahyu 2 ayat 10b yang mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Ini firman Tuhan. Hendaklah adik-adik dan Tante Deborah setia kepada Allah itu sampai mati. Maka Allah itu akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Maka dari itu, ya, supaya kita bisa tetap setia, ya, ingat teladan Tuhan Yesus. Dia sudah dipalang, ya, dipaku di kayu salib sampai akhir, sampai selesai. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ingat bahwa kesetiaan kita itu, ya, mungkin kesetiaan kita kepada Tuhan, kepada gereja, kepada orang tua, itu akan membuat kita diberi tanggung jawab yang lebih besar lagi.
Kalau kita bisa dipercaya sebagai orang setia, Tuhan akan tingkatkan hidupmu. Lalu yang ketiga adalah, kalau engkau didapati setia, engkau akan mendapatkan mahkota kehidupan yang sangat dicari-cari orang sekarang ini. Nah, kesimpulan kita adalah hari ini, yuk adik-adik, anak-anak yang ada di rumah, kita belajar buah roh tentang kesetiaan. Kesetiaan itu tidak mudah, tapi kita minta tolong Roh Kudus, supaya kita dimampukan untuk menjadi anak-anak yang setia. Di mana kalian saat ini berada, setialah kepada gerejamu, setialah kepada Tuanmu, setialah kepada Tuhanmu. Ya, setialah kepada Bapa kita di surga sampai akhir hidup kita. Ya, karena kesetiaan kita itu dilihat tidak di depan, tapi kita bisa disebut orang setia itu nanti di akhir. Ya, setia sampai mati. Puji bagi nama Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan satu hal mengenai kesetiaan. Biarlah kita belajar menjadi anak-anak yang setia di hadapan Allah. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tundukkan kepala, kita minta pertolongan Roh Kudus, supaya hidup kita dibimbing oleh Roh Kudus. Kita belajar menghasilkan buah-buah kesetiaan di dalam kehidupan kita, supaya kita nanti mendapatkan mahkota kehidupan pada waktunya. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini untuk firman-Mu yang sudah disampaikan. Engkau berkati setiap firman yang sudah didengar oleh anak-anak-Mu. Bapa, mampukan kami Tuhan dimanapun kami berada untuk menjadi anak-anak yang setia. Kami mau melangkah dari perkara yang kecil, setia dalam hal yang kecil Tuhan. Maka kami percaya ketika Engkau lihat kami mampu setia dalam perkara yang kecil, Engkau akan tingkatkan kesetiaan kami untuk diberi tanggung jawab pada perkara-perkara yang besar. Tuhan berkati anak-anak kami dimanapun mereka berada. Engkau terus Tuhan lindungi dan sertai mereka. Untuk tetap Tuhan mampukan kami Tuhan untuk kami menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami tutup ibadah kami pagi hari ini dengan hati yang limpah ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.